Kalau ada bilang mau bunuh diri, sikap kita ini sebenarnya pertanyaan yang cukup serius dan menurut gue ini penting. Gimana sih cara menumbuhkan motivasi versi Mas Jeren? Waduh, ini pertanyaan yang complicated ya, karena gue juga malas. Gue juga sering banget kayak, procrastinate. Kalau udah jam 7 pagi, waktunya bangun, pasang alarm 15 menit lagi, pasang alarm 15 menit lagi, pasang alarm 15 menit lagi. Akhirnya 5 menit sebelum jam kantor, gue baru berangkat ke kantor. Jadi salah orangnya gue. Gini, jadi tergantung, kenapa lo gak punya motivasi? Sebenarnya lo harus tanya ke diri lo sendiri. Dan penyebab tidak adanya motivasi pada seseorang itu juga tergantung. Banyak banget orang-orang yang punya depresi misalnya, mereka biasanya kehilangan interest atau pleasure, yaitu kesenangan dan minat dalam kehidupan mereka. Jadi biasa orang-orang yang punya major depressive disorder, for example, itu mengalami penurunan minat dan kesenangan dalam hidup mereka. Atau kita juga bisa lihat orang-orang yang cemas, misalnya punya generalized anxiety disorder, karena pikiran mereka dibombardir dengan kecemasan-kecemasan setiap hari, setiap waktu, almost every day. Jadi mereka udah ada cognitive blocking duluan. Aduh, gua harus kumpulin tugas malam ini jam 12, gua harus kumpulin tugas besok, aku tidur dulu. Jadi ya akhirnya mereka nggak mengerjakan apa-apa. Jadi seolah-olah mereka malas, padahal bukan malas, tapi mereka otaknya atau pikirannya dibombardir dengan kecemasan-kecemasan. Atau misalnya orang yang punya ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, mereka punya gangguan atensi kan biasanya, atau mereka terlalu hiperaktif. Dan orang yang punya ADHD cenderung tidak punya motivasi. Dan sebenarnya dari gangguan-gangguan itu ada benang merahnya. Mereka biasanya punya penurunan atau mereka punya disregulasi pada sistem dopamin mereka yang namanya dopaminergic pathway di otak mereka. Dan dopamin ini adalah neurotransmitter atau senyawa kimia di otak yang fungsinya itu untuk meregulasi motivasi. Vino Laifani, apakah anak kecil memiliki kemungkinan terdiagnosis depresi? Anjay, ini pertanyaan yang keren banget menurut gua, karena banyak banget Gen Z kita fokus sama mental health kita, tapi kita selalu melupakan bahwa anak-anak tuh juga sebenarnya sangat bisa mengalami depresi, tapi memang manifestasinya berbeda. Misalnya hilangnya interest atau pleasure yang tadi gue sebutin. Pada orang dewasa misalnya mereka bisa menurunnya aktivitas mereka atau performa mereka di tempat kerja misalnya, tapi pada anak-anak mungkin pada performa akademisnya. Jadi memang manifestasinya agak berbeda, tapi anak-anak juga bisa, walaupun memang lebih banyak anak-anak setelah pubertas mengalami depresi karena banyak juga faktor hormon yang mempengaruhi depresi. So this is a really good question. So thank you Vino Laifani. Kalau ada bilang mau bunuh diri, sikap kita ini sebenarnya pertanyaan yang cukup serius dan menurut gue ini penting, karena banyak banget dari kita yang gak tahu gimana harus bereaksi kalau ada orang yang mau bunuh diri gitu kan. Jadi kalian perlu tahu, gak semua orang bercerita sebenarnya butuh tanggapan. Gak semua orang bercerita itu butuh diberi nasihat. No, orang-orang tertentu itu hanya butuh didengarkan. Ada yang namanya reflective technique, itu menurut gue salah satu teknik yang cukup penting perlu kita lakukan, atau active listening gitu ya, saat orang mau bunuh diri. Jadi biasanya kalau orang-orang mau bunuh diri, mereka akan menceritakan apa yang mereka rasakan. Jadi instead of kita langsung tapi lalu kita kasih masukan, kasih nasihat, kita dengerin. Dan saat dia mengatakan perasaan mereka apa yang mereka pikirkan, kita balas dengan kita menjawab, dengan kita memparaphrasing atau mengulang kata-katanya dengan susunan yang berbeda. Misalnya, ya nih gue pengen bunuh diri karena gue sedih banget, karena gue habis diputusin pacar gue udah gak tahan lagi, gue ngerasa hidup gue udah hilang semuanya. Lo bisa menjawab dengan merefleksikan itu. Oh, jadi lo ngerasa sedih banget ya? Lo ngerasa bahwa dengan pasangan lo memutuskan lo merasa lo seperti kehilangan hidup lo. Dan kamu valid lo perasaannya. Dengan memvalidasi perasaan mereka akan merasa diterima. Jadi itu salah satu teknik yang bisa kita lakukan. Dua actually, active listening and reflective technique. Dan yang ketiga tekniknya adalah dengan menanyakan, kalau lu mau bunuh diri gimana sih caranya? Jadi instead of kita shifting atau kita menghindari perbincangan itu, sebetulnya kita harus menanyakan apa caranya, metode apa yang mau kamu lakukan. Dan itu sebenarnya tujuannya adalah untuk mendestigmatisasi dan mendesensitisasi topik bunuh diri. Jadi setelah mereka membicarakan itu, biasanya they will feel better. Dan tahap keempat adalah dengan merefer mereka untuk ketemu psikolog dan psikiater, karena tell them masalah mereka nggak kecil.
kalian nggak lemah, kalian ini help. Kalau kalian sakit, kalian butuh ke dokter. Kalian pincang, kalian butuh tongkat. If you have mental disorder, you have something wrong with your serotonin, dopamine system, atau otak kalian ada yang bermasalah. Kalian ke psikiater, apa bedanya? Kalau ada yang bilang nanti ketergantungan, well, kalau lu minum air tiap hari artinya lu ketergantungan air. Kalau lu makan tiap hari artinya lu ketergantungan makanan, kan enggak. Kalau lu kurang serotonin di otak, lu kasih otak lu serotonin, ya itu kan fungsinya obat gitu loh. Oh by the way, yang tadi 4 tahap itu, nama approach-nya adalah de-escalation approach gitu ya, untuk orang-orang yang memiliki suicidal ideation gitu ya. Good job. I think that is a really good question, Yale Century, karena itu penting sih, perlu diedukasi ya. Jadi orang yang punya skizofrenia itu biasanya punya 5 gejala utama.